Selamat pagi teman-teman sekalian. Ya, kita hari ini akan masuk ke pertemuan pasca UTS. Pagi ini kita akan masuk ke sesi memahami tentang gagal jantung. Sebelumnya sama dulu sudah tentang jantung koroner sudah atau belum? Penyakit jantung koroner, coronary artery disease, belum? Silahkan nanti dipahami dengan baik karena coronary artery disease atau penyakit jantung koroner atau beberapa menyebutkan ada case myocardial infarct itu sangat beda dengan gagal jantung, heart failure, congestive heart failure. Kita bilang CHF, congestive heart failure atau gagal jantung congestive, atau kalau sekarang cuma heart failure aja, gagal jantung aja. Itu totally different, beda. Ya, penyebabnya beda, kondisinya beda, penanganannya berbeda, dietnya sometimes berbeda. Ya, jadi hari ini kita belajar patonya dulu, bagaimana jantung gagal berfungsi, jantungnya gagal berfungsi. Ya, oke. Ya, ini saya mengingatkan lagi ke teman-teman sekalian bagaimana fungsi jantung. Fungsi jantung cuma satu utamanya, yaitu dua, memompa darah saja tugasnya. Jadi kalau gagal jantung, jantungnya gagal berfungsi, maka fungsi utamanya yaitu tadi memompa darah menjadi nggak bisa memompa darah atau darahnya tidak bisa terpompa dengan baik. Itu yang in your mind. Gagal jantung fungsinya itu. Oke. Saya mengingatkan lagi ke teman-teman sekalian di sini, eh, jantung mulainya dari mana? Ya, kita punya empat chamber, empat empat ruang, ya, di atas sama di bawah. Oke, mereka ruangnya tujuannya berbeda-beda, tugasnya berbeda-beda, kapasitasnya berbeda-beda. Ya, pertama teman-teman, tujuan jantung tadi adalah memompa darah. Maka darah dipompa pertama dari jantung ke darah keluar dari jantung ke seluruh tubuh, ke kemana jantung keluar, darah keluar dari jantung menuju ke, katanya sudah anatomi fisiologi sama siapa baru kemarin kan, darah dari jantung keluar dari jantung menuju ke, menuju ke kemana Mbak Sita? Ke aorta. Aorta itu kan salurannya, pipanya, vaskulernya, pembuluh darah. Jantung memompa darah menuju langsung ke dua tempat, yaitu kalian bisa lihat jantung nih, kalian lihat darah masuk warna biru, warna merah, dia dua, dia langsung keluar semua, ya. Maka yang satu menuju ke paru, warnanya di dianalogikan berwarna biru. Darah tersebut mengandung lebih banyak biru. So, jangan pernah menghafal mata kuliah saya. You will fail. Saya melihat kalian di patu degeneratif gagal di patu infeksi. Berhasil. Soalnya sama atau beda? Tipikal soalnya sama atau beda? Yang tahu kalian, saya nggak ngerti. Tipikal soalnya relatif sama. Bedanya apa? Mbak, Mbak dari Lampung, saya ingatnya itu kamu. Apa? Bedanya apa? Tipikalnya itu. Kalau di degeneratif, kasusnya kasus tuh bukan hafalan.
Teman-teman tidak diminta untuk menghafal. Nanti kalau kalian ketemu pasien, apalagi semester depan kalian ketemu pasien, apakah hafalan yang akan keluar? Tidak. Tapi kasus-kasus seperti itu makanya nampaknya beda banget hasilnya. Tapi itu bisa mengukur kalian, pemahaman kalian seperti apa. Kalau hafalan, semuanya bisa dapat jenis hafalan. Tapi di rumah sakit, di pasien, kalian nggak bisa menghafal. Oke? Di sini sudah ada yang pernah ke pasien Mbak Astri. Nggak ada hafalan, nanti pasien semuanya langsung konsep. Ya, teman-teman dilihat dulu. Warna biru dianalogikan dia tinggi karbon dioksida. Karbon dioksidanya dari mana? Ini dari tubuh. Dari mana? Ini dari sel-sel. Kok bisa? Kan selmu habis pembakaran. Oksigen ditambah C6H12O6, itu dia menghasilkan energi. Kamu habis makan dapat energi, suhunya meningkat habis makan maka hangat. Ada panas, ada ATP tadi energi, ada air atau uap air kamu ada uap airnya tuh. Itu kan hasil metabolisme. Terus sama ada karbon dioksida. Nah, karbon dioksidanya dibawa darah menuju ke jantung. Buat apa? Jadi dari jantung dia akan dibawa ke paru. Ini dari seluruh tubuh nih, warna biru. Dari seluruh tubuh, bagian atas ataupun bagian bawah, ataupun juga dari paru. Oh maaf, dari seluruh tubuh dan bagian atas, bagian bawah, warnanya biru. Ya, dari vena cava inferior sama superior. Penuh karbon dioksida. Dari sel-sel seluruh tubuhmu habis metabolisme dibawa ke pembuluh darah vena cava, terus kemudian masuk ke paru, masuk ke jantung, buat dipompa. Dipompanya kemana? Ke paru. Buat apa di paru? Di sana akan terjadi pertukaran dari karbon dioksida akan ditukar dengan oksigen yang dari paru. Karbon dioksidanya keluar lewat nafas kita, oksigen yang kita hirup masuk ke paru kita, ditempel ke pembuluh darah, ke darah yang penuh oksigen tadi. Jantung di sini dari paru masuk ke jantung, dari jantung dipompa lagi. Ini sudah banyak oksigennya, dipompa lagi ke seluruh tubuh lagi. Nanti di seluruh tubuh dipakai untuk pembakaran lagi. Oksigen ditambah C6H12O6 jadi CO2 tambah H2O tambah ATP tambah panas. Itu tadi tuh dapat oksigen, karbon dioksida lagi tuh, sampah lagi tuh, tukar lagi ke jantung untuk dipompa lagi ke paru. Paru tuh untuk tempat difusinya, pertukarannya. Jantung hanya untuk memompa ke paru, biar sampahnya ditukar di paru, mompa ke seluruh tubuh, biar oksigen yang banyak dari pembuluh darah tadi diedarkan lagi ke seluruh tubuh. Begitu setiap hari sejak kamu jantungnya terbentuk di trimester ke-1 atau sampai kamu meninggal, entah kapan. Nggak berhenti. Berhentinya cuma 1/11 detik. Ada sesi berhenti kan? Tapi cepat banget. Kan gitu. Begitu terus. Itu fungsi normalnya. So, teman-teman harus paham dulu fungsi normalnya dulu, fisiologi normalnya dulu. Biar tahu kalau patofisiologi berarti ada sesuatu yang salah dari fisiologi dasarnya. Fungsinya jadi nggak berfungsi dengan baik. Gitu. Sampai sini oke dulu. Ya, nanti bisa dibaca lagi. Ini kalau file yang saya berikan PDF tidak bergerak. Kalau ini kan ada bisa bergerak. Jadi teman-teman bisa melihat lebih jelas dari sini tersebut. Termasuk sebenarnya jantung juga butuh darah juga loh untuk dia bisa bekerja loh. Kan jantung bukan cuma server, tapi kan juga butuh dilayani. Tapi hebatnya dia melayani dirinya sendiri. Di sini tidak ada. Tapi kalau kita bicara tentang tadi melayani itu nanti case-nya adalah ke penyakit jantung koroner. Ya, nanti semoga akan dijelaskan lebih dalam sama Ibu. Ya, ada namanya arteri koronaria. Arteri koronaria ya arteri yang bawa oksigen dari jantung itu sendiri. Jadi ada sempalan dari sini ada selain ke seluruh tubuh ada satu lagi ke jantung itu sendiri. Jadi jantung butuh
metabolisme juga sel-sel. Nah, kalau penyakit jantung koroner ada sumbatan di arteri, sehingga oksigennya yang tadinya mau diantar ke seluruh sel jantung tidak terkirim dengan baik karena ada sumbatan. Nangkep ya? Nah, selnya jadi mati. Karena apa? Karena sumbatan. Itu penyakit jantung koroner. Bicaranya besok. Kalau hari ini gagal jantung, kok bisa terjadi? Ya karena kalian bisa lihat di sini ada otot miokardial. Mio itu apa? Kardial itu jantung. Otot ini berdenyut. Lihat ya, analog gambarnya ya, berdenyut. Nah, ototnya tidak bisa berdenyut dengan baik. Atau volume ininya di sini terisi tapi tidak sepenuhnya terpompa atau pompanya lemes. Bisa terpompa dengan baik darahnya ke seluruh tubuh? Tidak bisa. Atau berbagai macam hal yang lain nanti kita akan bicarakan yang membuat oksigen tidak tersalurkan dengan baik ke seluruh tubuh atau karbon dioksida juga tidak sebaik tersalurkan ke paru karena fungsi denyutnya, fungsi jantungnya bermasalah. Jadilah gagal jantung. Oke, kalau oksigen ke seluruh tubuhnya terganggu, dampaknya apa kira-kira? Sesak nafas, karena kan kamu nggak dapat oksigen. Sel-selmu bisa bermetabolisme dengan baik, nggak dapat energi, pembakarannya bisa terjadi? Tidak. Maka gampang capek. Sudah makan banyak-banyak kok nggak terbakar? Kok nggak punya energi? Iya, karena nggak terjadi pembakaran. Kok bisa? Lah oksigennya nggak terkirim. Kok bisa? Lah nggak ada yang mompa. Kok bisa? Inilah gagal jantung. Ya, nanti kita akan diskusi. Nah, di sini disampaikan jantung adalah organ tubuh yang memompa darah ke seluruh tubuh. Ya, ini adalah seperti mesin yang memompa darah ke setiap sel. Setiap sel, tidak pernah ada sel yang tidak dikirim. Kecuali sel-sel yang memang tidak terjadi, tidak punya mitokondria. Karena terjadi pembakarannya di mitokondria. Misalnya, sel rambut. Itu nggak ada pembakaran di kuku itu nggak ada. Tapi dari ujung kaki yang ketusuk keluar darah dan yang lain sampai ujung kepala, ujung kuping semua ada pembakaran. Ya, nah, situ ada mitokondria. Nah ini mengantarkan energi dan mengantarkan oksigen ke seluruh tubuh. Ini menjadi 4, ada atrium, ada ventricle. Ventricle lah yang memompa darah. Atrium melewati. Atrium itu menerima dari kanan dari kiri, terus kemudian darah diantarkan ke ventricle, ventricle lah yang akan memompa. So kalau terjadi gangguan gagal jantung, chamber bagian mana yang terpengaruh pertama kali? Berarti yang sering bermasalah berarti chamber bagian mana kalau ada penyakit gagal jantung? Ventricle. Tinggal nanti kanan kiri. Oke, tinggal nanti gagal jantungnya, gagal jantung kanan atau kiri. Kalau kanan dampaknya kemana, kalau kiri dampaknya kemana. So kanan nganter darah kemana, kiri nganter darah kemana. Paham? Ya. Oh, saya ini tadi, tadi sudah ya, sudah. Ventricle itu membawa darah seluruh organ tubuh, atau akan menerima darah dari tubuh dan kirim ke paru untuk difiltrasi dalam artian diambil karbon dioksidanya diganti dengan oksigen. Ada difusi di sini. Oke, kemudian di sini disampaikan jantung memompa kapasitas sekitar 50 sampai 60. Artinya kalau ada 100% darah masuk ke jantung, dia hanya akan memompa 60% ke seluruh tubuh dan ada 40% sisa untuk bisa tetap bekerja. Bukan KB. Nah, kalau saya ini adalah ventricle, ya, ketika terpompa, maaf ya tidak terbuka tapi itu tidak yuk kosong di ventricle kosong 00 nggak ada, bukan gitu. Kalau 0 nggak bisa kepompa, nggak bisa bekerja, tetap ada airnya, tetap ada darahnya di dalam ventricle. Dari 100 ml yang masuk, 60 ml yang keluar. Di sini masih ada 40.
untuk biar bisa tetap bekerja. Kalau kosong, ya angin. Kalian memahami analoginya kayak di pompa mesin pompa air. Itu kalau kamu mesinnya kanginan dalam tanda kutip itu harus dikasih air dulu untuk mancing airnya biar keluar. Sama. Jadi kalau kosong malah nggak bisa memompa karena tapi saya botolnya di sini. Kalau botolnya kosong itu nggak mau mompa apa, nggak bisa, kempot dia. Tapi kalau ada airnya, ada sesuatu yang bisa dipompa. So remain 40%. Sampai sini paham dulu. Jadi tidak 100% masuk terus keluar 100%-nya. Enggak. Normalnya hanya 60% yang tersalurkan. Baik itu ke darah ataupun ke paru. Ke seluruh tubuh ataupun ke paru. Sampai sini oke? Ya, saya akan coba jelaskan dulu ya. Jumlah darah yang terpompa ke seluruh tubuh disebut ejection fraction IF. Fokusnya. Darah yang keluar ke seluruh tubuh, kita fokusnya ke seluruh tubuh dulu, disebut IF. Ejection fraction. Jumlahnya. So, IF normalnya berapa? Persen. 60. 55 sampai 60. IF normalnya segitu ya. Ejection fraction. Darah. Sejumlah darah yang keluar dari jantung ke seluruh tubuh disebut ejection fraction. Fraksi ejak. Ejaksi fraksi. Ya, atau LVEV. Left ventricular ejection fraction. Jadi ventrikular kiri atau ventrikular sinistra ejection fraction. Ya, normalnya 50 sampai 60. Atau heart pumping. Berapa banyak yang dipompa? Atau heart function, heart working, heart pumping capacity atau heart working capacity. Itu nama lainnya. Kemampuan jantung memompa darah itu disebut ejection fraction 55 sampai 60%. Oke. So kalau orang dengan gagal jantung IF-nya kira-kira berapa? Kira-kira bagaimana? Kurang dari itu. Artinya banyak darah remain di jantung, tertinggal di jantung, nggak terpompa seluruhnya. Nangkep ya? Jadi tidak terpompa ke seluruhnya karena jumlah IF-nya sedikit. So diagnosisnya, walaupun itu bukan ranah kita, nanti akan mendapatkan gagal jantung, IF-nya berapa persen. Semakin dia rendah IF-nya, berarti kemampuan jantungnya untuk memompa semakin lemah, semakin jelek. Darahnya banyak tertimbun di jantung sebelum darahnya terjantung, nggak sampai jantung, darahnya masih ada di mompa aja nggak kuat, maka darahnya tertinggal di ya sebelum jantung itu ada darah di paru, ada darah di seluruh tubuh, jantung aja nggak kuat mompa, gitu keluar aja nggak mampu, apalagi masuk kan memompa itu untuk masuk juga, kemudian dikeluarkan lagi. Nah kalau kemampuannya kurang, maka darahnya kan masih tertinggal banyak di pembuluh darah di bawah vena cava ataupun di paru, betul? So kalau orang dengan gagal jantung kelihatannya secara fisik bagaimana berarti? Selain lemas, itu membedakan nanti kalau gagal jantung sama penyakit jantung koroner. Apa? Kalau ada darah itu bentuknya cair. Ada cairan, berarti cairannya tertimbun banyak di seluruh tubuh dan di paru. Kalau ada darah, ada cairan banyak di paru, maka parunya bisa berkembang mengempis dengan baik. Maka seseorang tersebut merasakan keluhannya sesak. Ini patut tuh belajar kaki. Dari ini jadi ini jadi ini jadi ini. Nggak bisa kalian hafal. So kalau kalian meleng dikit aja hilang tuh. Kalau yang seluruh tubuh, cairannya ada di seluruh tubuh, maka penampilan orangnya ada edema. Paham? Ya. Jadi kita bicara tentang edema, timbunan cairan itu tidak melulu, oh ini kurang gizi nih, oh ini malnutrisi nih, KEP nih.
Karena kalau bicara tentang marasmus atau kwashiorkor itu kan bayinya ketika dipiting ada edema tuh, kita nggak bicara cuma di satu kausa aja yang bikin edema. Gagal jantung juga bisa. Sekarang paham ya? Senang saya kalau kalian bisa fokus. Enak. Belajar patuh enaknya pagi. Kalau siang udah capek. Ya, toh? Ya. Ketika ventrikular, ketika ventrikel tidak mampu memompa sejumlah darah ke seluruh tubuh dengan cukup, kemampuan pompanya akan turun jadi di bawah sampai 35%. Nah, cairannya tidak masuk ke jantung. Dan kalau mau naik, balik lagi. Kita cairannya akan kembali ke seluruh tubuh. Dan disitulah terjadi cognitive survival berkembang dan pasien akan mengalami berbagai macam gejala. Ketika yang sudah belajar gejalanya sesak nafas, baru jalan benar, oh pagi kok capek, naik lift aja deh gitu. Terus kemudian kok kakinya bengkak, kenapa? Kok buat nggak ngapa-ngapain kok sesek ya? Sudah istirahat kok masih sesek ya? Nanti kalau bicara tentang myocardial infarct, ya, bicara tentang penyakit jantung koroner, mungkin semoga Burut akan menyampaikan bicara tentang ada istilah namanya unstable angina sama stable angina. Oh, itu. Unstable angina. Unstable angina rasa tidak nyaman tapi unstable. Kalau istirahat rasa tidak nyaman di dadanya tuh mau pulih, ya, angina. Tapi kalau stable angina, masih katanya kok saya jadi pangling. Ada unstable, ada stable. Nah, yang stable itu artinya sudah istirahat, sudah dikasih obat, nitrat, tapi kok masih tetap rasa nggak nyaman, kayak ditusuk dan itu nanti beda. Nah, kalau ini tidak, keluhannya nggak kayak seperti itu, ya, berbeda. Nah, ini ada video singkat bagaimana seseorang meninggal karena jantungnya tidak bekerja dengan baik. Ya, ini proses bagaimana jantung mengalami gagal kerja. Ya, gagal kerja jantung. Kita coba lihat hanya untuk memahami bagaimana jantung itu normalnya bekerja, terus kemudian jantung mengalami gangguan. Gangguannya apa? Saya tidak tahu karena tidak begitu dijelaskan. Bisa masalah electricity-nya, bisa masalah yang lain atau ya. Kan cuma 11 detik atau 10 detik. Ya. Kalian bisa lihat ada irregular kerjanya toh? Disitulah, nah ini dek, dah selesai jantungnya. Nah, ketika jantung ini, assalamualaikum. Nah, sudah pengumuman. Ya, itu seseorang sudah meninggal. Ya, coba baca. Ritmenya nggak bagus toh? Aritmia, ritme dari jantung. Oke, kita next ya, nggak usah diputar-putar nanti kalian golek aja, cari aja sendiri ya video. Oke teman-teman sekalian, tadi saya sudah menyampaikan prolog tentang gagal jantung kongestif. Nah, ini ada beberapa manifestasi atau sign symptom atau tanda gejala dari orang-orang yang mengalami gangguan atau gagal jantung kongestif. Ya, ini adalah jantung normal. Ini adalah jantung normal ketika darah masuk, kemudian dialirkan ke paru, dari paru kemudian dia masuk, kemudian dialirkan ke seluruh. Tapi ada beberapa kondisi. Yang pertama adalah penurunan volume darah darah yang mengandung oksigen ke seluruh tubuh. Ini akan dilatasi. Sekarang bisa lihat
Di sini masih ada pembagiannya yang bagus. Tapi di sini kan pembagiannya habis. Ngomong-ngomong Pak, jantung itu sekumpulan otot. Ini kan nggak ada ototnya nih, kalian lihat. Otot di ventrikelnya mengalami dilatasi. Dilatasi itu rileks, tidak mengalami kontraksi. So kalau ventrikel tidak kontraksi, ya nggak bisa terpompa. Nah, ventrikelnya mengalami dilatasi. Oke. Kemudian ada contoh lagi di sini. Ada diastolik, ada sistolik ya. Yang pertama gagal jantung, di mana jantung tidak bisa terisi oleh darah. Tidak bisa terisi oleh darah, sehingga volumenya kecil. Kok bisa tidak bisa? Kok bisa jantung tidak terisi darah? Bisa jadi karena ventrikelnya mengalami otot-otot ventrikelnya mengalami apa namanya hipertrofi. Hipertrofi itu artinya pembesaran. Kalau ototnya membesar, bukan berarti makin kuat. Kalau ototnya semakin besar, volume ventrikelnya makin kecil. Yang tadinya bisa nampung, misal 100 ml, ini cuma bisa nampung 50. Kalau ke volumenya kecil, ototnya terlalu besar, ya percuma aja ya. Apa yang mau dipompa? Tidak bisa masuk darah. Yang kedua, ototnya malah mengalami dilatasi tadi, di mana jantung malah justru tidak bisa memompa dengan. Nah, jantung kok bisa mengalami hipertrofi? Hipertrofi itu nanti lawan katanya adalah atrofi. Atrofi itu ini masuk semua, masuk semua. Kelas biji aja. Bintang masuk. Oh, oke, sorry saya. Oke, kalau atrofi itu adalah ketika kita terlalu banyak, maaf, tidak banyak bekerja ototnya sehingga mengalami pengecilan otot. Tapi kalau terlalu banyak bekerja, ototnya jadi hipertrofi. Itu kadang tangan kanan sama tangan kiri kita beda. Tangan kiri kita tidak berkembang dengan baik karena kita begitu jarang menggunakan tangan kiri untuk mostly activity. Tapi kalau tangan kanan, apa pakai tangan kanan? Sehingga nampak beda. Terlebih ketika kalian tidak ngapa-ngapain, itu akan mengalami mengalami atrofi. Ototnya mengecil karena nggak dipakai. Contohnya di lansia. Lansia kalau dia masih aktif, dia bisa terjaga tuh masa otot. Tapi kalau lansianya mungkin sakit atau keterbatasan secara fisik, ya kan dia cuma bisa tiduran, maka mengecil ototnya. Paham? Sama seperti jantung. Kalau jantung terlalu berat untuk bekerja, terlalu keras untuk bekerja, bisa jadi mengalami hipertrofi atau jantungnya membesar, namanya kardiomegali. Kok bisa? Ya bisa orang mengalami kardiomegali. Kenapa? Karena jantung kan tujuannya memompa seluruh tubuh tuh. Darah ke seluruh tubuh. Ternyata apa kebutuhanmu tidak dicukupi sama kemampuanmu untuk memompa. Misalnya mengalami hipertensi, mengalami banyak sumbatan. Kan kalau ada sumbatan, lemompa harus lebih kuat lagi, biar darahnya bisa bablas. Nggak bisa lancar karena banyak sumbatan. Maka tekanan darahnya naik. Nah, ketika harus pompa lebih kencang lagi, kencang lagi, kencang lagi. Kenapa kencang? Ya karena banyak sumbatan. Jadi harus lebih kencang. Karena dia bekerja lebih keras lagi, maka ototnya hipertrofi. Tapi bukan tanda yang sehat. Karena ada banyak masalah tuh dia. Sampai sini oke. Nah, itu salah satu kausanya hipertrofi. Ya, itu banyak menjadi masalah kalau kalian itu gaya hidupnya nggak sehat, nggak baik, sehingga mungkin banyak sumbatan-sumbatan di sana sini tuh, sehingga tekanan darahnya harus ditingkatkan, darahnya harus
Jantungnya harus memompa lebih kuat lagi, lebih kuat lagi, lebih kuat lagi. Hanya untuk memenuhi kebutuhan oksigen itu yang nggak bisa dipenuhi dengan baik karena banyak sumbatan atau banyak. Oke, sampai sini. Nah, itu hipertrofi ya. Nah, dampaknya apa? Teman-teman, sini. Enlarge heart chest congestion. Jadi kalau misalnya normalnya segini, dia membolak sedikit kali. Tapi bukan jadi sesuatu hal yang baik. Wah, berarti jantungku lebih kuat dong. Ya, karena volumenya nanti akan terpengaruh. Volumenya jadi kecil. Yang kemudian yang kedua adalah paru-paru kalian, paru-paru orang dengan CHF, dia terisi oleh cairan. Ada edema pulmonary edema. Edema itu timbunan cairan di paru. Kok bisa? Ya karena banyak dah. Bukan cairan bening putih itu air itu bukan, tapi darah. Kok bisa? Karena darah dari paru tidak bisa dikirimkan kembali ke jantung secara sepenuhnya. Tidak bisa balik. Kenapa? Ya karena jantungnya tidak memompa dengan baik. Sehingga darahnya dikirim ke paru, ketinggalan. Enggak seluruhnya bisa balik lagi ke jantung. Oke? Nah, maka nanti akan ada manifestasinya adalah pulmonary edema, biasanya sesak. Karena parunya jadi nggak bisa berkembang dengan sepenuhnya ketika bernafas. Belum ambil nafasnya, karena nggak bisa kembang lagi. Karena ketahan ada banyak cairan di situ. Ada namanya alveolus. Alveolusnya terisi oleh air, darah. Tadi terlalu banyak di alveolus. Sehingga difusi oksigen sama karbon dioksidanya nggak berfungsi, nggak terjadi dengan optimal di alveolus. Paham? Nanti kalau di rumah sakit, cara untuk menghilangkan cairan itu adalah, contohnya misalnya, menurut kalian seperti apa? Bagaimana cara mengambil cairan di paru? Jawaban yang mungkin karena ya, sampaikan aja kan belum tahu tuh. Coba pakai nalar, disedot. Oke, apalagi? Apalagi? Ada mau mencoba selain suster tadi disedot? Tidak apa-apa. Nggak usah berpikir dalam-dalam, oh, belum diajari dan belum tahu kan? So, asal ngomong aja. Nggak apa-apa. Disedot, betul. Ada alat namanya WSD. Ya, WSD. Salah satu alat. Bagaimana cara pekerjanya? Cara bodohnya adalah alat WSD itu ada selang. Selangnya masuk ke paru, nanti selangnya akan bekerja, menyedot cairan. Jadi nanti darahnya banyak keluar. Tinggal cairannya dari alat itu akan keluar darahnya banyak. Nanti akan dicek, nafasnya akan kepena, darahnya akan, timbunan cairannya akan menurun. Sesederhana itu cara berpikirnya ya. Tapi realitanya tidak seperti itu. Itu cara simpel aja. Tapi nanti teman-teman bisa menemui banyak kasus-kasus dengan gagal jantung, banyak edema paru kan. Ya, sederhana. Jadi akan ada darah keluar dari paru. Dan itu bisa sampai bermili sampai berliter. Banyak banget. Oke. Kalau tidak di paru, bisa jadi terjadi edema di bagian swelling ya. Swelling itu membengkak. Kakinya bengkak bukan berarti isinya adalah otot semuanya, tapi isinya adalah air, cairan, darah tadi. Dia tidak bisa kembali ke jantung darah. Tidak terpompa ke atas. Ya sudah Pak, kakinya di atas saja. Silakan. Kakinya dinaikin gini, ya turun tuh airnya. Tapi kan tidak bisa kayak gitu tuh. Orang tidak bisa digini gitu. Maka kalau tiduran, kan berarti cairannya di bagian bawah tuh. Nanti ada manifestasinya lagi. Ya, tipikalnya adalah dia sesak nafas karena ada edema paru, jantungnya mengalami enlarge jantung, kardiomegalit membesar, kemudian ada swelling atau pembengkakan di kaki karena ada edema di kaki.
Nah, ada 4 tipikal gagal jantung. Ya. Yang pertama adalah gagal jantung sisi kiri, gagal jantung sisi kanan, kemudian ada gagal jantung sistolik, ada gagal jantung diastolik. Tadi di depan sudah dijelaskan, yang sistolik kepiye, yang diastolik itu bagaimana. Gitu, gitu. Ini tanda gejala yang sedikit lebih lengkap ya. Rapid change in weight. Berat badan yang berubah. Menurutmu berubahnya makin gemuk atau makin kurus? Makin makin gemuk. Kenapa? Cairannya makin banyak. Oke. Tapi ketika oksigennya kan jantung tidak bekerja dengan bagus tuh. Dampaknya adalah oksigenasinya bagus nggak? Oksigenasi itu artinya proses mengirimkan oksigen dari jantung ke seluruh tubuh untuk kepentingan metabolisme sel. Bagus nggak? Kalau nggak bagus, tubuhmu dapat energi nggak? Karena kan nggak terjadi pemanasan, pembakaran tuh nggak dapat energi. Kalau nggak dapat energi, dampaknya apa? Berat badannya mengalami turun. Jadi kalau bicara tentang berat badan aktual atau berat badan yang benar-benar bebas edema kecil. Tapi kalau dengan ditambah edema nampaknya normal. Tapi sebenarnya itu nanti dikoreksi dengan edema banyak tuh karena isinya air. Jadi badannya full diisi oleh lebih banyak diisi oleh cair. Nah, itu kalau menghitung berat badannya, cairannya kan harus dieliminasi dulu, dikoreksi. Jadi sebenarnya terjadi malnutrisi di situ orang. Seorang orang dengan gagal jantung, dia terjadi malnutrisi. Kenapa? Kamu harus berpikirnya kayak gitu. Kenapa? Ya karena dia tidak dapat energi dengan baik. Kenapa? Ya karena tidak jadi pembakaran. Kenapa? Ya karena nggak ada oksigen yang dikirimkan. Kenapa? Karena darahnya nggak mengandung oksigennya tidak tersalurkan. Kenapa? Karena pompanya. Kenapa? Kalau kalian bisa berpikir kayak gitu, kenapa sampai titik selesai? Paham kamu kalau dimasuk ke kasus-kasus orang datang dengan gagal jantung, dengan manifestasi sesak nafas. Apa yang terjadi pada pasien? Atau kalau kamu berpikirnya, tanda gejala gagal jantung, 1 sesak nafas, 2 edema, 3 rapid weight change. Tidak berpikir untuk tadi kalau kamu berpikir ya. Oke. Terus yang kedua adalah extreme tiredness and weakness. Ada kelelahan luar biasa dan kelemahan, ya, weakness and tiredness, serba capek. Kamu capek? Ya. Kok bisa orang dengan gagal jantung full of tiredness? Kenapa capek dan lemah, ringkih, tidak berdaya? Kenapa? Apa yang terjadi? Ya, serba lemah, serba capek, gampang capek, lelah, tiredness, lumrah. Bukan cuma sekadar capek ya, habis olahraga gerak, aduh capek nih. Bukan, tapi kayaknya mau nafas saja capek. Apa yang menyebabkan itu? Hmm? Ayo, enggak apa-apa. Kenapa capek banget orang dengan gagal jantung kira-kira? Karena sesak. So kalau sesak, oksigennya kurang. Terus ya oksigen kan dipakai untuk pembakaran zat gizi toh. Kamu mau pakai lemak, mau pakai protein, kamu mau pakai karbohidrat, itu kan semua akan dibakar pakai oksigen. Kamu nggak dapat oksigen, so bisa terjadi energi? Tidak. Kalaupun terjadi energi ada namanya, Pak, nanti kan ada pernafasan sel itu kan ada 2, yaitu
Biologi sel ada nggak sih? Kacau kamu kalau mata kuliah saya bakal lari kemana-mana. Pernafasan sel itu ada dua, yaitu butuh oksigen tadi disebut sebagai aerob. Kalau tidak butuh oksigen disebut, kalau tidak kan bisa Pak pernafasan sel tanpa oksigen. Iya betul, anaerob. Tapi kalau anaerob, produk sampingannya adalah asam laktat. Asam laktat kalau di dalam tubuh dia dampaknya kayak orang nggak pernah olahraga, suruh ikut senam, sekalinya ikut senam badannya kaku kabeh. Itulah asam laktat yang berlebih. Karena terjadinya pernafasannya tidak pakai oksigen. Kok bisa? Ya karena kamu tidak pemanasan dengan baik, tidak ambil nafas dengan baik, tubuhmu kekurangan oksigen, tapi kamu tetap kerja, terjadinya anaerob. Anaerob, energinya sedikit, ATP-nya sedikit, hasilnya malah laktat. Jadi orangnya capek. Oke, ya. Kenapa orang dengan gagal jantung kok malah rasanya capek? Lu laktatnya bertinggi banget. Kok bisa? Ya, karena prosesnya anaerob. Kok bisa? Ya karena nggak ada oksigen. Kok bisa? Ya kan nggak bisa nafas, seset. Kok bisa? Paru-parunya kan hidup. Kok bisa? Jadinya nggak keluar ke jantung. Kok bisa? Karena mau banyak. Oke, ya. Terus kemudian feeling time gitu. Ingatnya balik gitu. Oh, kepalanya kayaknya ringan banget. Kenapa tuh? Ya, geliyeng, oh, kayaknya mau lepas nih kepala nih. Biasanya Pak kepala saya berat banget nih Pak. Banyakan mikir. Sekarang kalau ringan berarti nggak ada yang dipikir. Kenapa? Ya karena tadi oksigen kan dikirim dari jantung ke seluruh tubuh, termasuk ke otak dan kepala. Otak tuh butuh oksigen banget. Otak adalah organ paling rakus untuk zat gizi, organ paling rakus untuk oksigen. Tubuhmu boleh nggak dapat oksigen, tapi otak jangan sampai. Kalau sampai otak nggak dapat oksigen, ya nggak bisa fungsi. So paling primer perdarahan, perdarahan ya, bukan pendarahan ya, perdarahan ke otak, pendarahan ke otak, ya, untuk mengantar oksigen tadi. Nah, sayangnya tidak bisa. So kepala jadi tidak mendapatkan oksigen dengan bagus. Oh, jadinya pusing, geliyeng, merasa bodoh, nggak paham, nggak paham. Nah, kok bisa? Nanti larinya kemana-mana sih saya kalau ngomong, ya, oksigenasi ke otak kurang. Maka tadi saya ngomong lingkungan yang enak, ada AC ketika masuk, oksigen dari mana-mana, gitu. Terus kemudian ambil nafas itu, aduh, kalau saya dalam-dalam ambil nafas teman saya bau Pak, maka saya ambilnya dikit-dikit aja Pak. Maaf ya, saya sindir terus. Karena kalau harus ambil nafas banyak-banyak, yang saya pengennya oksigen Pak, tapi kan aroma itu kan masuk juga Pak, pakai parfum. Dapatnya cuma sedikit oksigen. Ya, tapi nggak apa-apa. Dan besok minggu depan tetap ikut senam lagi ya. Saya senang karena mahasiswa bukan orang asrama tapi ikut senam itu betul bisa poin yang bagus. Ya, ya gerak gerak gerak. Oke, lagi ada smiling in the ankle with legs bengkak di persendian, bengkak di kaki, kedua kaki, tungkai kaki, bahkan bengkak di perut. Kok bisa bengkak di perut? Ya tadi banyak terjadi edema di abdominal atau disebut dengan edema di abdominal disebut dengan amin asites ya. Jadi perutnya membesar tapi itu isinya bukan uang atau kotoran atau apa, tapi isinya adalah
Cair. Tungkainya kayaknya kurus, yuk buncit. Oh, itu lemak Pak. Iya, itu lemak. Itu obesitas sentral. Nah, kalau ini bukan. Ini isinya cairan. Ya, asites. Sama prosesnya, harus ditusuk. Bosi. Sama ada obat-obatan tertentu yang sifatnya diuresis. Furosemid dan yang lainnya. Itu bicaranya di interaksi obat. Sudah belum ya? Oke, kemudian di sini ada rapid or irregular heartbeat. Denyut jantungnya jadi sangat cepat, bahkan tadi kayak di video tadi sifatnya irregular, tidak teratur. Kok bisa? Ya karena ototnya ya, ya. Kemudian ada lagi shortness of breath. Jadi nafasnya pendek. Kok bisa nafasnya pendek? Hemat. Mau berbagi kepada sesama. Itu oksigennya habis Pak kalau saya terlalu rakus bernafas. Kenapa? Nafasnya pendek. Anyone? Kenapa nafasnya pendek? Ayo yang remedi-remedi. Panitia remedi. Kenapa nafasnya pendek? Kenapa nggak bisa ambil nafas panjang? Yuk stop. Enggak ya, tetap nafasnya. Kenapa nafasnya pendek? Siapa? Kemarin saya share nilai-nilainya tak? Nggak apa-apa. Saya juga pernah remedi kok. Semua orang pernah remedi. Itu bukan aib tak? Ya, ada yang mau menyampaikan PA saya tanya tak? Kenapa nafasnya jadi pendek? Yang teman-teman ambil kedua kali, mau ambil ketiga kalinya, kan makan aja 3 kali. Ambil kuliah waktu 3 kali dong, biar lebih mengenal. Ada? Kenapa nafasnya pendek? Mbak Lampu? Kenapa nggak bisa ngambil? Bisa ambil nafas panjang. Kok orang dengan gagal jantung nafasnya pendek aja? Sudah mentok Pak, nggak bisa lagi. Nah, kenapa? Hah? Temennya sakitnya bau Pak, jadi nggak bisa ambil nafas panjang. Bagaimana yang tadi pagi belum mandi? Kenapa nggak bisa ambil nafas panjang? Ya, paru nggak bisa berkembang juga. Paru itu mengembang, mengempis, itu usaha kayak apa ya? Pakai kantong itu dia mengembang itu udara bisa masuk tuh. Terus kalau mau mengempis, udara keluar tuh. So paru juga semacam kayak pompa jadi. Tapi kalau dia full kayak kerendam karena banyak cairan di dalamnya, dia paru tidak bisa berkembang dengan baik. Kalau paru tidak bisa mengembang dengan optimal, maka kemampuan kita untuk menghirup udara dari luar itu juga kurang. Ya, jadi nafasnya jadi lebih pendek. Ya. Kemampuannya sedikit kan berarti oksigen yang masuk juga sedikit. Oksigen yang masuk sedikit sama jantung kemampuannya juga sedikit. Jadi yang tersalurkan ke seluruh tubuh jadinya makin dikit lagi. Kita terus yang berikutnya adalah trouble breathing when lying down. Kalau disuruh tiduran malah makin seset. Tadi posisinya makin tiduran, parunya malah nggak bisa berkembang dengan baik. Kalau berdiri kayak saya sekarang itu kan parunya ke depan. Tapi kalau posisi tidur kan ada gravitasi menekan. Nah, di parunya banyak cairan. Kalau buat menekan malah makin sakit.
Jadi orang-orang dengan gagal jantung merasa lebih enak kalau dia tidurannya sambil senderan, sambil kayak setengah duduk itu tadi, malah makin nyaman. Justru kalau ketiduran, udah tiduran aja buat tiduran, malah makin sesak. Enggak. Oke, itu kalau tanda gejala. Ya, yang saya harap dari teman-teman bukan menghafalkan tanda gejalanya, tapi kok bisa itu terjadi. Oke, itu yang perlu dipahami. Nah, penyebab gagal jantung banyak. Kalau tadi saya menyampaikan, kalian sudah belajar tentang apa namanya coronary heart disease atau belum, CHD? Eh, CHD ya. Kalau ini CHF ya, coronary congestive heart failure. Kalau CHD coronary heart disease atau CAD coronary artery disease atau PJK, penyakit jantung koroner. Itu ternyata coronary artery disease, ada sumbatan di arteri koronaria, itu bikin jantung bisa berkembang menjadi CHF juga. Karena jantungnya kan nggak bisa memompa darah dengan sempurna karena tersumbat. Itu bukan kayak pasir yang bisa tersentor dengan baik ketika dikasih air. Bukan. Itu kayak karena sumbatannya itu bukan di salurannya yang bisa yuk diambil, yuk. Bukan, tapi dari dalam. Dari dalam, misalnya, maaf tak pinjam Pak. Ini misalnya vaskulernya. Tapi dari dalam sini, belendung gini, ya nggak bisa hilang lah. Karena dari dalam tunika intimanya. Nangkep? Itu plaknya itu dari dalam. Jadi menekan menekan dinding vaskuler ke atas. So nggak bisa diambil. Oke ya. Jadi yang namanya apa namanya plak lipid core, nampaknya gambarnya kuning. Maaf, nampaknya gambarnya kuning kayak bisa diambil. Tapi bukan. Itu bukan kayak sampah yang terserak di mana-mana. Bukan. Itu adalah pembuluh darah. Sorry. Vaskulernya itu dari dalamnya itu ke atas. Menyumbat ke atas. So, cara berkurangnya ya bagaimana caranya? Lemaknya nggak jangan banyak-banyak. Nangkep. Ya. Nah, itu yang menyebabkan sumbatan. Kemudian serangan jantung seperti tadi video tadi. Kemudian ada diabetes, tekanan darah tinggi. Kemudian juga ada gangguan ritme jantung. So penyebabnya banyak. Ya, gangguan ritme jantung bisa jadi karena electricity-nya juga. Jantung itu bekerja karena ada listriknya. Listrik jantung diproduksi di pertamanya, mana fisiologi? Disampaikan tentang kelistrikan jantung, dia yang memicu gerakan. Karena tek, dia mengalir ke tek, ya kemudian ke yang ketiga namanya berkas Purkinje. Berikutnya berkas Purkinje itulah yang menyeluruh ke ventrikel, maka ventrikelnya bisa kontraksi. Nah, yang pertama namanya nodus. Belajar itu belum? Kalau belum, saya salah kalau tanya. Masih ingat? Kelistrikan jantung diawali di S, S, apa? Sinoatrial nodus. Ya tahu? Nah, nanti dari sino kemana? Nah, nanti ke berikutnya ada berkas Purkinje. Berkas Purkinje itu menyalurkan listriknya ke ventrikel, maka ventrikelnya bisa masuk. Nah, kalau kelistrikan jantungnya bermasalah, maka ya ventrikelnya tidak bisa memompa dengan baik. Ya. Oke, belajar meneh ya, buka-buka meneh. Kemudian di sini ada inflamasi jantung atau peradangan jantung, masalah di katup, terus kemudian ada permasalahan jantung kongenital. Kongenital itu penyakit jantung bawaan. Ada 4 jenis penyakit jantung bawaan. Saya sangat bersyukur pernah menangani salah satunya, penyakit jantung bawaan, tetralogi oval.
Saya sangat bersyukur menemukan orang dengan tetralogi of Fallon waktu saya di Sarjito. Sangat bersyukur karena jarangnya minta ampun. Ya, anak kecil berapa tahun ya? Mungkin 9 atau 10 tahun dari Kalimantan. Dulu riwayatnya kalau jalan 10 langkah pingsan. Jalan 10 langkah pingsan waktu bayi. Ibunya cerita ke saya. Terus badannya membiru dan yang lain. Oh, baru ketahuan kalau ada tetralogi of Fallon dari jantungnya. Jadi katup jantungnya atau empat chambernya itu tadi hampir ada lubangnya semua. Terus dari jantung, dari darah yang warna biru itu kecampur ke darah warna merah. Darah merah kecampur biru. Jadi jantungnya bekerja, tapi nggak mengarahkan ke paru untuk digantikan dengan yang penuh oksigen dan nggak diseluruhkan ke seluruh tubuh juga. Jadi yang ke seluruh tubuh bisa jadi adalah banyak karbon dioksidanya, bukan oksigennya. Jadi orangnya jadi gampang capek, jadi malnutrisi. Oh, dan saya di ruangan bedah jantung, puji Tuhan, anaknya sukses operasinya. Jadi jantungnya dibuka, kemudian chambernya dibenerin semua, katupnya diperbaiki, ruang antar chambernya sudah benar-benar tertutup lagi oleh otot yang seharusnya, sehingga anaknya bisa pulang ke Kalimantan. Harusnya sekarang sudah tumbuh jauh lebih baik. Ya, itu saya sangat bersyukur. Itu congenital heart failure, tidak ada, congenital heart problems. Ada 4. Nah, salah satunya tetralogy of Fallon. Teman-teman boleh searching nanti. Bagaimana gambaran jantung yang mengalami penyakit kongenital, termasuk ada valve problem. Ada katupnya itu ada 4 ya. Paling sering kita dengar memang 2, bikuspidalis dan trikuspidalis. Yang paling sering, tapi sebenarnya ada 4 karena ada katup yang di sebelum masuk ke atrium atau ketika keluar dari atrium itu ada katupnya. Jadi ada 4 katup. Biar kalau ke pompa sini nutup, sini buka, darah masuk. Kalau mau ke pompa sini nutup, yang sini. Itu katupnya ya. Nah, ada gangguan di dalam katup itu. Bisa terjadi lubang di katupnya. Jadi kalau pintu di sini kalian bisa lihat pintunya ada jendela, ada kacanya 4 toh. Misalnya di sini banjir penuh air atau penuh udara. Lubang di sini ada lubang, bukan kaca tapi pecah. Bisakah udara tetap bertahan di sini? Akan keluar tuh. Sama seperti ketika jantungnya tadi, katupnya ternyata ada lubang. Maka ketika terpompa kan ya gembos. Nggak semuanya kesalurkan ke sini. Bisa ditangkap. Itu ternyata juga bisa menyebabkan gagal jantung. Penyakit jantung katup. Almarhumah ibu saya pernah ditemukan ada di 2 katup mitral sama trikospidalisnya ada lubang. 0,7 dan 0,3 cm. Gede kan? Padahal katupnya tidak, katupnya cuma sekitar 1 cm, 2 cm, enggak gede. Tapi lubangnya hampir separuhnya. So kalau buat ada darah masuk kan tidak tertutup sempurna. Darahnya jadi balik lagi tuh di atrium tuh tidak terkirimkan ke ventrikel karena ada lubang. Dan kalau mau ventrikelnya bekerja, tidak semua darah mengalir ke paru karena darahnya bisa aja balik ke atrium. Jadinya gampang sampai. Mau nggak mau ya katupnya harus ditutup lubangnya. Tapi apa mujizat tanpa harus dioperasi. Katupnya nutup sendiri. Nah, itu ya saya nggak tahu juga. Katupnya katup bisa nutup. Lubangnya hilang, nutup lagi. Saya nafas sendiri. Ya, gitu. Saya tidak bisa menjawab itu. Kok bisa? Karena dokter juga nggak heran kok bisa. Ya. Kemudian obesity, so teman-teman yang merasa dirinya obes, silakan ada kaca banyak di depan, tapi tidak menilai berdasarkan kaca ya, pakai timbangan atau pakai lingkar tunggal, diukur pakai pita. Ternyata itu berdampak pada gagal jantung. Semakin obes itu similar dengan semakin banyak massa lemak yang terkandung di dalam tubuh kita. Dampaknya tapi ke sini. Sumbatannya. Kemudian ada beberapa pengobatan kanker.
ternyata ada efek samping dari treatment cancer, obat, radiasi, ataupun juga mungkin terapi-terapi terkait dengan cancer yang itu mengganggu jantung juga. Tapi itu faktor risiko, artinya tidak selalu pasti itu. Oke, yang lebih berisiko saja. Ini sampai belakang meringkas atau merangkum bagaimana gagal jantung itu terjadi dan bagaimana manifestasinya di dalam tubuh, kok bisa sampai ada edema dan yang lain. Saya akan coba ceritakan, silakan teman-teman. Semoga sedikit lebih paham ketika tidak hanya mendengar penjelasan saya dari awal, tapi juga dengan tulisan atau gambar di depan nanti bisa lebih paham. Oke. Yang pertama adalah heart failure. Ya, ada dua tipikalnya. Apakah dia systolic heart failure atau diastolic heart failure? Kalau systolic heart failure, ya, di mana jantung tidak bisa memompa dengan cukup. Tidak bisa memompa dengan cukup. Dia adalah systolic heart failure. Tapi ketika darah tidak bisa masuk dengan sempurna, dengan cukup, darahnya kurang, jantung tidak terisi dengan darah dengan cukup, maka itu adalah diastolic heart failure. Baik sistolic maupun diastolic heart failure, ya, efek sampingnya atau dampaknya adalah darah tidak banyak tersalurkan ke jantung, maka darah bertahan di paru. Ketika darah tertahan banyak di paru, muncullah namanya kongesti cairan, maka kadang disebut dengan gagal jantung kongestif. Ya, nama lainnya gagal jantung adalah gagal jantung kongestif karena terjadi kongesti cairan di dalam paru. Maka saya menggantikan di sini dari heart failure menjadi congestive heart failure atau CHF. Tapi kalau di rumah sakit kadang hanya nulis HF atau CHF. Ya. Sampai sini oke ya. Ya, systolic dan diastolic heart failure. Nah, penyebab dari congestive heart failure itu banyak. Ada karena iskemik, ada karena penyakit-penyakit tentang katup tadi sudah disebutkan di sebelumnya. Apa itu iskemi? Ya, iskemik itu terjadi ketika jantungnya tidak terdarahi dengan baik, sehingga sel-selnya banyak mengalami kematian sel, sehingga oksigennya nggak banyak tersalurkan dengan baik. Ya, iskemik. Ya, iskemia. Nanti ketika bicara tentang penyakit jantung koroner, teman-teman akan mendapatkan dua istilah. Tadi ya, bicara tentang myocardial infarct, MI, atau infark miokard. Mio itu artinya otot, kardium itu artinya jantung, maka miokardium itu otot jantung, infark itu artinya mati, jadi otot jantungnya mati. Kok bisa? Karena nggak dapat oksigen. Kok bisa? Karena ada pembuluh darah arteri koronarianya tersumbat. Kok bisa? Nah, itu karena tadi bicara tentang sumbatan arteriosklerosis. Ya, sehingga otot jantungnya nggak dapat oksigen. Kalau otot jantungnya nggak dapat oksigen, mati. Kalau selnya mati, sel-sel mati, maka jaringan di salah satu komponen jantung mati. Maka disebut dengan infark. Di situ juga terjadi namanya iskem. Besok akan dipelajari betul, guru. Ya, iskemi sama myocardial infarct. Tipikalnya sama, angina pectoris. Aduh, sakit banget sampai ke katanya ya. Maaf, saya cuma bisa menyampaikan katanya. Puji Tuhan saya masih berikan kesehatan. Rasanya terbakar sampai ke leher, lengan, sampai tembus ke belakang, sampai nggak nyaman banget. Rasanya nggak. Itu angina pectoris. Ya, angina. Kalau orang-orang bilang angin duduk, sebenarnya bukan angin yang duduk ya, angina pectoris. Untuk orang yang olahraganya kencang terjadi serangan jantung yang karena penyakit jantung koroner. Tipikalnya seperti itu. Nah, itu bisa menyebabkan congestive heart failure, ya, dan itu menyerang jutaan orang di dunia yang berdampak pada fatality, kematian.
Nah, kita coba belajar tentang systolic Rottweiler. Biru itu tipikal yang darah mengandung banyak CO2, karbon dioksida. Banyak mengandung sampah metabolisme, ya. Banyak mengandung sampah metabolisme. Merah banyak mengandung oksigen. Maka kalau merah datangnya dari darah yang datangnya dari paru. Kalau biru datangnya dari seluruh tubuh. Oke? Jadi ngambil dari seluruh tubuh, dibawa ke jantung, buat dipompa ke paru, buat ditukar, kemudian dari paru masuk lagi ke jantung, dipompa lagi ke seluruh tubuh lagi. Nah, muter kayak gitu terus sepanjang hayat. Oke? Nah, ada namanya di sini ada namanya stroke volume. Ya, stroke volume itu ini ya. Darahnya ini masuk ke sini dulu. Maaf ya, maksudnya ke sini. Masuk ke sini dari paru masuk ke atrium, terus kemudian ke ventricle, dari ventricle dia masuk ke seluruh tubuh. Jadi bukan dari atas sini ke sini ya. Oke? Walaupun gambarnya aortanya itu nampak di atas, tapi bukan berarti dari aorta dulu, bukan ya? Dari sini dulu. Namanya pembuluh darahnya namanya, yang dari paru ke jantung namanya darah dari paru ke jantung mengandung oksigen. Biasanya yang mengandung oksigen itu vena atau aorta atau arteri. Yang mengandung oksigen biasanya vena atau arteri? Hmm? Biasanya arteri. Tapi kalau yang dari paru ke jantung dia namanya satu-satunya vena yang mengandung oksigen. Itu kan tadi vena cava inferior superior itu kan mengandung banyak. Vena cava CO2-nya banyak. Inferior itu bawah, superior itu atas. Jadi vena dari otak, dari kepala, semua itu ada di masuk jantung. Terus di sini juga ada vena-vena ketemu tuh, masuk dua-duanya, itu penuh karbon dioksida. Terus nanti keluar dari jantung lewat aorta tadi ke seluruh tubuh, aorta ke atas atau ke aorta ke bawah, penuh oksigen. Tapi dari paru itu kan masuk ke jantung tuh, itu penuh oksigen, tapi namanya vena. Nanti dari jantung ke paru itu penuh CO2, namanya. Oke, so orang bisa dihafalin. Nggak bisa kuliah saya dihafalin. Teman-teman nggak boleh ngapalin kuliah saya. Dipahami, pakai gambar atau pakai video lebih mudah. Ya. Nah, ini di sini ada stroke volume, artinya bagaimana seberapa banyak darah dari ventricle ke seluruh tubuh. Tadi ejection fraction normalnya 55 sampai 60. Itu pegang dulu. Ya, 55 sampai 60 ya. Di sini disampaikan volume darah per menit yang dipompa normalnya orang di dunia normalnya sekitar 5 liter per menit. 5 liter per menit. Kamu bayangin apa? Galon mineral yang sedang itu kan hampir 5 liter tuh. Yang ukuran lebih kecil tuh hampir 5 liter. Nah, segitu tuh, semenit. Apakah darahmu banyak banget berarti? Ya orang semono juga. Ini kan muter-muter terus. Nah, kalau di total sekitar 5 liter per menit. Ya, normalnya 5 liter. Itu dipegang dulu 5 liter per menit. Nah, yang disebut dengan ejection fraction tadi teman-teman bisa dilihat nih di sini. Ejection fraction jika total yang masuk ke ventricle 110, yang keluar stroke volume-nya adalah sekitar 70, maka IF-nya sekitar 64. 64 di dalam rentang ini dia terkategori sebagai apa namanya? Normal. Tapi kalau
Di bawah 40% itu terkategorikan sebagai systolic heart failure. Artinya darahnya masuk 110, yang keluar cuma sedikit. Ya, nanti tinggal hitung-hitungannya berapa, yang ketemunya 40%. Sampai sini oke. Darahnya masuknya 110 ml, let's say segitu. Segini nih, gini aja 300. Ini paling 300. Ini 300. 110 taruhlah separuhnya kurang dikit. Yang masuk ke ventricle segini, separuh kurang. Separuh botol kurang. Tapi yang keluar dari ventricle ke seluruh tubuh itu cuma 40%-nya. Berarti kan tertinggal banyak tuh. Nah, itu artinya ejection fraction-nya kalau di bawah 40 artinya systolic heart failure. Darah tidak bisa terpompa banyak ke luar. Oke? Ya. Contohnya segini. Ternyata yang keluar cuma 44%. Maka IF-nya sekitar 40%. Artinya seseorang tersebut mengalami systolic heart failure. Darahnya maka tersisa di mana? Di ventricle. Ya banyak di ventricle. Kalau tidak di ventricle di mana? Berarti kan kalau ventricle-nya hampir penuh. Kalau ventricle-nya hampir penuh, akan terisi banyak enggak? Akan terisi lebih banyak enggak nanti? Dapat darah lagi banyak enggak? Ventricle-nya, coba fokus dulu. 110 kuotanya. Masuk 110. Terkirim hanya 44. Kan berarti tersisa 60. Hampir 60 ya berarti. 56. Itu berapa? 110. 66. Masih tersisa 60-an. Terus kan akan terisi lagi enggak? Iya toh? Akan terisi lagi berapa? Totalnya kan 110. Maka yang masuk berapa? 44 juga toh? Padahal maka sisanya berarti ada sekitar 60-an yang tersisa di mana? Masih di paru 60-nya. Kan harusnya tersalurkan semuanya ke jantung. Tapi kan jantung masih penuh. Maka kan yang masuk ke jantung ini masih sedikit. Sehingga lebih banyak tertinggal masih banyak tertinggal di paru. Sudah masuk jantung 110 totalnya, tersalurkan cuma 44. Kan bukan kosong ya, masih ada separuh lebih. Misalnya taruhlah ini, ruang hampanya ini adalah yang sisa. Kan berarti kalau mau saya tambahin kan berarti cuma nambahin sedikit, biar dia penuh. Kalau nambahin cuma sedikit, berarti di dalam paru masih banyak dong. Nangkep? Itulah terjadinya edema di paru. Karena nggak semuanya bisa masuk. Kenapa? Karena di dalam jantung masih banyak. Harusnya cuma tersisa 40. Nah, kok ini tersisanya 60. Kebalik. Oke, bisa ditangkap dulu. Ya, itu ya. Nah, kemudian ada yang istilahnya tadi sistolik, sekarang diastolik. Ya, di sini disampaikan. Diastolik ketika total volumenya bukan 100 tapi 64. Kenapa? Karena ventrikelnya kecil. Kenapa? Karena terjadi hipertrofi. Kan kalau botolnya tipis, airnya banyak tuh. Kalau bentuknya tetap segini. Tapi ketika botolnya tebal, airnya dikit tuh. Botolnya terlalu tebal, misalnya dari kayu atau dari apa. Kan berarti dengan ukuran tetap segini kan berarti airnya makin dikit. Sama, ketika dia mengalami hipertrofi, ukuran ventrikelnya jadi sedikit. Kalau ukuran ventrikelnya sedikit, kemampuan mengisinya kan juga nggak banyak. Maka taruhlah, kalau normalnya tadi sekitar 110, jeleknya tersalurkannya cuma 40. Tapi kalau ini memang kuotanya sedikit kemampuannya. Cuma 64 misalnya. 64. Kemudian tersalurkannya hanya sekitar 44. Kalau dilihat IF-nya, dia tergolong normal. Karena 64 IF-nya. Tergolong normal.
Karena yang masuk sama yang keluar nggak selisih jauh. Tapi kan yang masuk sedikit. Apakah tubuh mendapatkan oksigen dengan sama dengan yang ini? Kalian lihat yang ini, 64 ya. Apakah tubuh mendapatkan oksigen yang sama cukupnya dengan orang yang kondisinya ini? Sama-sama 64% IF-nya. Apakah oksigennya sama atau beda? Oksigennya yang didapat oleh sel tubuhnya beda. Kenapa bedanya? Di mana bedanya? Ini. Sel di seluruh tubuh dapat 70 cc. Lebih banyak dapat darah. Tapi kalau yang kondisi diastolik tadi, maaf saya kembali. Kalau yang diastolik tadi, dia dapatnya IF-nya sama-sama 64, tapi dapatnya cuma 40 cc. Paham? IF-nya sama, tapi volume darahnya dikit. Kalau volume darahnya dikit, oksigennya dikit apa banyak? Dikit. Oke, paham ya bedanya ya? Jadi jangan lihat hanya dari IF-nya aja. Lihat berapa cardiac output-nya. Berapa darah yang bisa keluar dari jantung. CO, cardiac output. Oke, itu penting. Karena tadi cardiac output-nya di sini ada sekitar 40 mililiter, kalau tadi 70 mililiter, selisih 30 cc. Setiap satu denyutan. 1 menit berapa? Kalau ada 55 liter, berapa banyak yang darahnya nggak tersalur? Bisa dipahami? Ya, berapa yang meninggal? Nah, saya capek, saya belum duduk. Tapi saya harap teman-teman tetap bisa menikmati saya ngajar walaupun saya capek. Tapi semoga bukan cognitive fiber. Ya, ini berbagai macam penyebab dari CHF. Yang pertama tadi kan tertulis iskemik toh. Tadi di atas kan ada iskemik toh. Nah, ini ceritanya seperti ini. Saya mendongeng lagi nih. Ada kondisi namanya iskemik heart disease IHD. Nanti kalau dapat pasien, super beruntung kalian mendapatkan pasien dengan IHD, CHF, HF, CK, CKD, kidney disease ya. Terus sama PJK atau CAD dengan angina pectoris, unstable angina pectoris. Itu lengkap tuh kondisinya. Kamu bingung, dietnya apa nih? Diet gagal jantung atau diet gagal ginjal atau diet jantung koroner atau diet rendah lemak atau diet apa nih? Ya, kamu nggak usah heran karena kamu masih punya waktu 4 semester lagi. Ya kan? 3 semester atau berapa semester? Buat yang semester 2, buat yang semester 4. See you next semester. Ya, kita bicara dietnya. Nah, ischemic heart disease ya, dia akan di sini ada terjadi kerusakan. Nah, tapi itu kerusakan di miokardium. Mio itu otot, kardium itu otot jantung. Jadi otot jantungnya mengalami kerusakan. Kok bisa? Nah ini karena ada sumbatan. Karena ada arteriosklerosis. Nanti ada namanya arteriosklerosis, ada namanya aterosklerosis. Beda ya. Arterio sama aterosklerosis. Ini sama-sama sumbatan. CAD ya. Di sini ada coronary artery disease, terjadi plak ya. Karena plaknya tadi maka terjadi kerusakan miokardium. Ya, maka muncul iskemik. Dia relatif bermasalahnya di sisi kiri. Ya, biasanya sifatnya sistolik. Tadi kalau sistolik dia tidak bisa masuk atau tidak bisa memompa. Cannot pump atau cannot fill enough.
cannot pump kalau sistolik ya. Jadi tidak mampu memompa. Tapi yang masuk dia kondisinya darah yang masuk cukup, tapi tidak mampu memompa di sebelah kiri ya. Sinistra ventricle sinistra ya, ventricle kiri ya. Oke. Kemudian terjadi scar tissue, mati dia otot jantungnya, miokardiumnya mati atau disebut dengan miokard infark miokard, kematian sel jantung. Selnya mati. Kenapa? Karena terjadi blockage. Kalian bisa lihat gambarnya. Terjadi apa namanya nih? Sumbatan. Sumbatannya dinungke wae kan? Sumbatan aja. Sentor aja bisa kan? Rasanya kayak gitu. Minum air jeruk lah, minum air lemon. Harapannya kan air lemon kalau buat nyuci piring bisa bersih tuh. Maka kalau plak ini ada dikasih air lemon, bersih tuh. Orang ya, karena ini plak tidak di permukaan. Itu dari dalam permukaan, jendul keluar. Ya. So kalau mau minum lemon itu tidak untuk bertujuan membersihkan darahmu. Itu konsep yang salah ya. Nah, kalau nyuci aja kamu pakai jeruk oke. Kenapa enggak minum aja santai? Jeruk. Enggak ya, enggak bisa kayak gitu. So, suatu saat perilakunya enggak berubah-berubah, maka terjadi full blockage. Full pembuluh darahnya jendol sampai ke atas, sampai pembuluh darahnya ketutup sempurna oleh plak. Full blockage. Oksigen bisa, darah bisa mengalir, oksigen bisa tersalurkan, tidak bisa. Kalau zat gizi bisa tersalurkan ke sana, tidak bisa. Kalau nggak bisa tersalurkan, maka di sana selnya akan mati. Itulah terjadi scar tissue atau myocardial infarct atau kematian sel. Oke, paham? Nah, kalau selnya mati, apakah selnya bisa berdenyut ketika berkas Purkinje yang ngirim sinyal transmisi elektrik? Enggak bisa, kalau udah mati kok disuruh gerak. Paham? So, nggak bisa memompa. Cannot pump enough. Karena terjadi kematian sel. Nah, ada iskemik. Paham dulu? Oke. Penyebab kedua, hipertensi. Kok bisa Pak orang hipertensi mengalami gagal jantung? Oh bisa, karena ini di sini ceritanya. Ya, ini masih gagal jantung sebelah kiri. Juga rata-rata masih sistolik, tidak bisa memompa. Kalau diastolik tidak bisa, cannot fill enough, tidak terisi dengan. Ya, di sini pembuluh darahnya, tekanan arterialnya terlalu tinggi, ya sehingga ini tadi eh, sirkulasi sistemiknya dari dari seluruh ini kan ke paru, dari paru ini dari seluruh ini dari jantung paru ke seluruh tubuh. Nah, ini dari seluruh tubuh ternyata terjadi sirkulasi sistemik ya, dari paru ke seluruh tubuh, dari seluruh tubuh terus masuk ke apa superior yang masuk ke paru, tidak masuk ke jantung. Jadi dari sini ini dia akan dikirim ke paru. Jadi tekanan arterinya terlalu besar. Kalau tekanannya terlalu besar, ya semakin susah untuk memompa karena tekanannya terlalu besar. Maka ketika tidak bisa memompa dengan baik, otot akan memaksa untuk bekerja lebih keras. Kalau dia bekerja lebih keras, maka otot akan mengalami hipertrofi. Kalau ototnya mengalami hipertrofi, maka volume di dalam apa namanya ventrikelnya juga akan berdampak makin kecil. Artinya gagal jantung sebelah kiri bisa berkembang menjadi dari sistolik bisa berkembang menjadi diastolik. Oke, jadi bisa menyebabkan diastolik. Nah, ketika terjadi
Ketika terjadi hipertrofi, maka koronarnya akan squeezes, terus kemudian peningkatan kebutuhan oksigen, kan yang dipompa dikit, maka tubuhmu tetap butuh oksigen lebih banyak kan? Nah, maka kontraksinya makin susah. Ya. Weaker kontraksi, jadi tidak bisa memompa dengan optimal, walaupun mengalami hipertrofi. Jadi otot jantungnya gede bukan berarti makin kuat untuk bekerja, tapi justru dia makin lemah kemampuannya. Makin sedikit, maka cannot pump enough, walaupun ototnya hipertrofi. So, tidak similar, otot lenganmu makin besar, kamu makin kuat untuk mengangkut ini itu, tapi kalau di jantung bukan seperti itu konsep. Orang-orang dengan hipertrofi otot jantung atau nanti berdampak juga pada kardiomegali, pembesaran jantung secara keseluruhan, itu bukan berarti makin berkualitas jantung. Bukan ya. Karena justru makin weaker, makin lemah. Kontraksinya makin lemah. Kalau kontraksinya lemah, cannot pump it. Systolic perviolent. Oke, jadi yang pertama penyebabnya left-sided heart failure, tadi ada iskemik, yang kedua adalah hipertensi. Yang ketiga adalah kardiomyopati, dilatasi kardiomyopati. Kardio itu jantung, mio itu otot, pati rusak, sakit, gangguan, pati, ya, gangguan otot jantung. Gangguan otot jantungnya adalah dilatasi. Dilatasi dalam artian tidak bisa berkontraksi dengan bagus. Tidak bisa berkontraksi kan berarti lemes. Oke. Tangan saya kalau misalnya meremas, itu kontraksi. Tapi kalau mau bisa bekerja lagi, dia harus relaksasi lagi. Nah, ini sudah relaks, tapi kemampuan untuk kontraksinya makin lemah. Terdilatasi. Ya, sehingga chambernya, ventrikel kirinya, dia akan berkembang. Karena telah dilatasi. Ya, kalau chambernya makin luas, maka feelingnya, kemampuan untuk mengisinya kan berarti makin banyak toh. Volumenya makin gede. Kalau tadi 110, mungkin ini meningkat jadi 130 cc. Nah, permasalahannya, apakah darahnya juga akan 130 cc? Tidak. Berarti ada ruang hampa di situ. Gitu? Karena volumenya gede tapi darahnya nggak sebanyak itu. Nah, maka butuh kontraksi otot yang lebih tinggi lagi biar untuk memompa 130 cc tadi. Paham? Kalau memompa 110 cc butuh tenaga. Kalau untuk memompa 130 cc kan harus lebih kuat lagi. Gitu? Maka kebutuhan untuk kontraksinya makin gede. Tapi kalau tidak bisa terkontraksi dengan bagus, karena terjadi dilatasi kardiomyopati, apakah akan terpam dengan sempurna? Ya, jadi ventrikel kirinya mengalami pembesaran, maka butuh feeling makin banyak, harus terisi makin banyak, tapi permasalahannya terjadi gangguan, sehingga kontraksinya harusnya kan lebih tinggi, tapi justru tidak bisa. Kan tidak bisa tersalurkan ke atas dengan baik. Paham? Oke? Jadi putar lagi rekaman. Capek Pak berpikir, iya kan harus capek. Kalau kalian sampai berpikir sampai pusing, itu bagus. Itu berarti otaknya dipakai. Tapi kalau leleng santai-santai aja, itu kan nggak bekerja. Ya, kemarin ketika ujian headset pun 180 soal, 180 menit, tipikal soalnya ya sedikit lebih susah dari soal ujian kemarin. Tapi singkatnya kasus-kasus kayak gitu. Saya sama guru ujiannya bareng. Oh, habis ujian langsung, mau aku. Geliing. Kenapa? Karena otak dipaksa kerja. 180 soal, 180 menit, satu soal 1 menit. Baca soalnya aja panjang. Gitu. Milih, mikir, udah. Baik lagi. Mikir harus secepat itu. Ya. Dan semua nakes di seluruh Indonesia sama. Teman-teman keperawatan kan juga ada UKOM, kom gitu, kompetensi.
sama 3 jam, nggak stop, nggak ada istilah nafas dulu ya Pak, ya silakan. Ini kan menitan tetap berlangsung. Habis-habis mumet Pak, kayak habis kuliah atau habis ujian gitu tuh. Kalau habis ujian kok keluar dengan bahagia, mungkin karena kalian itu habis. Ya, tapi kalau habis kuliah kok pusing, bagus. Karena itu otaknya mengalami hipertrofi. Bekerja keras, malah bagus tuh. Jadi otaknya harganya malah mahal, tapi murah karena tidak lagi sama seperti bawaan dari Tuhan gitu. Otak bawaan dari Tuhan kan belum kepake, jadi masih grace, masih terbungkus wrap dengan bagus. Kalau otak sudah kepake kan wrapnya sudah sobek-sobek, sudah dibuka, ada unboxing dan harganya malah murah. Jadi kalau biar otaknya bagus, jangan sering-sering dipakai, masih alami. Ya itu. Oke, ketika kontraksinya tinggi, maka otot ventrikelnya itu makin tipis, kemampuannya malah makin lemah. Maka terjadilah systolic heart failure. Terisi penuh mungkin, tapi tidak terpompa dengan sempurna. Cannot pump dengan enough. Ya. Kalau tadi adalah systolic heart failure. Kalau sekarang diastolic heart failure. Tidak bisa terisi dengan baik. Ya, darahnya memang nggak bisa terisi. Contohnya penyebabnya apa? Penyebab yang pertama adalah hipertensi, ya, long standing hipertensi. Saya nggak bisa hipertensi posterior. Ya. Oke, yang pertama adalah concentric hypertrophy. Jadi hipertrofinya di ventricle, ya. Kemudian ini menyebabkan less room for filling. Jadi ruangan ventrikelnya makin sedikit. Kalau ruangan ventrikelnya makin sedikit, tadi volume yang terisi makin sedikit. Cannot fill enough. Diastolic heart failure. Satu, hipertensi. Satu, hipertensi. Yang kedua, stenosis aorta. Ya, selain karena hipertrofi kardiomiopati, faktor genetik, terjadi juga stenosis aorta. Ya, aortanya tidak bisa, sifatnya tidak bisa atau agak kaku. Ya, tidak bisa berkembang dengan baik. Ya, sama, dia menyebabkan diastolic heart failure karena volume ventrikelnya makin sedikit. Ya, hipertrofi sama stenosis aorta sama hipertensi penyebabnya. Yang berikutnya adalah restrictive kardiomiopati. Ini nanti tidak bisa terisi dengan baik, tidak bisa strength dan terisi, tidak bisa berkembang. Jantungnya tidak bisa berkembang dengan baik karena ada restriktif, ya, dia mengalami mungkin kekakuan otot jantung dan yang lain sehingga darah tidak bisa terisi dengan banyak. Kalau diastolik terisi, kalau sistolik terpompa. Oke, yang berikutnya karena masalah ginjal. Apa hubungannya dari jantung sampai ke ginjal? Ini seperti telur dan ayam. Gagal jantung bisa menyebabkan gagal ginjal bisa menyebabkan permasalahan juga pada jantung. Ketika ginjal, ya di sini, darah itu akan ke seluruh tubuh, termasuk ke ginjal. Maka ketika volume darah ke ginjal semakin sedikit, ginjal dapat darah dengan cukup atau enggak? Tidak. Ketika ginjal tidak mendapatkan darah dengan cukup, ginjalnya tidak bisa bekerja dengan baik. Ketika ginjal tidak bisa bekerja dengan baik, salah satu fungsi ginjal menghasilkan beberapa hormon dan enzimnya. Hormon seperti renin, angiotensin. Maka proses renin, angiotensin, aldosterone, sistem RAA itu sistem yang mengatur urin, sistem yang mengatur tensi, tekanan darah, ya, itu gagal. Sehingga terjadi
retensi cairan tadi. Maka ada ginjalnya, ada pembengkakan karena cairannya banyak bertahan di ginjal. Ya. Maka ini dampaknya tadi terjadi proses cairan banyak ada di bagian bawah. Ya, itu gagal ginjal menyebabkan juga gagal jantung. Balik lagi karena darahnya juga harus ke jantung. Oke, itu tadi. Ini adalah gambarannya teman-teman sekalian. Darah pertama dari seluruh tubuh. Dari seluruh tubuh dia akan masuk ke aorta arteri sini, kemudian dikirim ke ventricle, kemudian dari ventricle akan dibawa ke paru, di paru dia ada edema. Maka darah akan dikirim kembali ke jantung, tapi sayang dan dikirim sedikit, dan darah yang akan keluar ke seluruh tubuh juga akan sedikit. Itu dampaknya, ya. Ini di arteri, arteri, di alveolus. Di alveolus terjadi difusi. Darah yang mengandung oksigen, karbon dioksida banyak. Dari sini akan terjadi difusi. Karbon dioksida akan masuk ke alveolus. Kemudian oksigen dari alveolus masuk ke kapiler di sini. Ini karbon dioksidanya akan lari ke paru, kemudian akan ke pernafasan kebuang. Tapi dari pernafasan dia akan masuk ke alveolus, di alveolus dia akan difusi tadi. Pertukaran gas. Nah, kalau terisi air, ya nggak bisa bertukar dengan baik. Gitu ya. Di sini pulmonary edema. Dampaknya ada dyspnea. Dyspnea itu sesek. Terus kemudian ada ortopnea. Makin sesek lagi ketika dia tidur atau posisi berbaring. Karena darahnya atau cairannya ada di bagian bawah. Sehingga parunya nggak bekerja dengan baik. Ya. Terus kemudian, tapi ini bukan kompetensi kita, itu kalau dicek dengan stetoskop ya, akan ada suara krepoks. Itu karena cairannya tadi. Di nafas lagi. Di paru ada banyak cairan. Ya. Nah ini, karena banyak cairannya, maka difusinya jadi tidak bisa bekerja dengan baik proses difusinya. Oksigen tidak tertukar dengan karbon dioksida dengan sepenuhnya. Levsidate, ya ini medikasinya seperti ini, just to know. Maka ada beberapa pemberian obat-obatan seperti diuresis, ya obat-obatan diuresis. Tadi saya bilang ada contohnya furosemide akan kencing lebih banyak, jadi cairannya akan dibuang ke dari seluruh tubuh akan dibuang lebih banyak, maka timbunan cairannya akan relatif lebih sedikit. Seorang dengan gagal jantung perlu banyak minum atau perlu dibatasi minumnya. Berbeda dengan penyakit jantung koroner, tidak ada masalah. Tapi kalau penyakit gagal jantung, ada edema, cairannya harus dibatasi. Ya. Nanti kalau bicara tentang diet. Terus kemudian itu left sided, sekarang right sided ya. Right sided majority disebabkan karena left sided dulu. Ya. Kalau sekarang sebelah kanan. Kalau sebelah kanan, maka permasalahannya ini. Ya. Darah tidak akan terpompa ke paru dengan optimal. Darah dari seluruh tubuh masuk ke atrium, dikirim ke chamber kanan ventricle, ventricle dextra, dipompa ke seluruh ke bagian paru, tapi tidak terpompa dengan baik. Maka darah tertahan kalau right sided tertahannya darah tidak terkirim ke paru dengan sempurna, maka darahnya tertahan di di ventricle bagian kanan. Sebelum ventricle bagian kanan dia akan terisi banyak di vena. Sebelum ke vena dia akan ada di seluruh tubuh. Kalau right sided seluruh tubuh yang terdampak dulu. Kalau left sided paru. Oke. Nah, ini contohnya ya, penyebabnya karena iskemik juga, diastolik fungsinya kurang,
terjadi di sini, ventricle kanannya. Atau justru kayak gini nih, ventricular septal defect itu adalah nomor 2 congenital heart disease. Setelah tadi saya ngomong tetralogy of Fallot. Nih, chambernya bolong antar ventricle. Kan dari sini dapat oksigen. Darah oksigen tuh harusnya masuk ke ventricle terus dibuang ke seluruh tubuh tuh. Tapi ternyata dia balik ke sini. Maka kalau dari sini dia akan dibawa ke dibawa kemana? Ke paru. Balik meneneng paru. Padahal yang harusnya masuk ke paru adalah darah banyak CO2. Tapi justru adalah darah yang mengandung O2. Bisa jadi ini juga ke sini. Darah penuh O2, CO2 dari seluruh tubuh malah masuk ke ventricle kiri. Dia akan ke seluruh tubuh. Jadi tubuh akan mendapatkan darah penuh CO. Harusnya penuh oksigen. Paham? Itu adalah ventricular septal defect. Ini juga saya dapetin kasusnya. Ya, karena ruang antar chamber itu harusnya tertutup betul. Atrium sama atrium itu tidak boleh kebuka. Ventricle sama ventricle itu ruangan yang terpisah, dinding kepal. Tapi ternyata ada defect. Ada lubang. Ya. Nah, ini kemudian darah ke seluruh tubuh jadinya nampaknya seperti ini. Ya, dari left ke right. Gagal jantung kiri menjadi gagal jantung kanan. Nah, karena terjadi kongestif di vena sistemik, entah itu vena vena cava inferior atau superior, tadi darahnya kan banyak ke vena tuh. Darahnya banyak di ventrikel kanan, tidak tersalurkan dengan baik ke paru tuh. Maka ventrikel kanan kan ada kuotanya. Maka kalau nggak ada kuota kan berarti darahnya di vena. Tadi Mbak bilang, darahnya di vena, maka kan venanya jadi membengkak. Nah, jugular vennya nampak enlarge. Inilah vena cava inferior, superiornya. Nah, sebelum ke situ ya di bagian bawah dia sudah banyak membengkak. Ya, dampaknya apa? Ini ketika bagian bawah membengkak, maka hepar atau spleen itu juga akan terisi oleh cairan banyak. Ketika terisi oleh cairan banyak, ya akan terjadi namanya cardiac cirrhosis. Kemarin sudah belajar cirrhosis hepatika? Hepatitis sudah? Atau infeksi? Belum sampai hepatitis? Oh, nanti, tapi akan ada. Nanti ada namanya hepatitis, penyakit hepatitis. Kemudian hepatitis, tis itu artinya radang hepar, itu ya hepar. Berarti radang hepar, karena nanti ada virus hepatitis A, B, C, D, E. Kalau orang heparnya radang terus-menerus, heparnya akan menjadi sel hepar, namanya hepatosit. Dia akan menjadi sel scar. Mati selnya jadi sel scar. Maka heparnya menjadi hepar yang nggak berfungsi dengan baik. Setelah kondisinya namanya cirrhosis. Nah, cirrhosis selain karena hepatitis, muncul juga karena masalah cairan terlalu tinggi tadi. Cardiac cirrhosis. Ya, di sini. Cardiac cirrhosis atau liver failure. Gagal hati. Banyak ya, gagal jantung, gagal hepar, gagal hati. Ya, karena tadi terendam cairan atau kongestif prolongnya lebih lama. Munculnya tadi saya sampaikan asites, ya di abdomennya penuh cairan di organ-organnya. Atau kalau di kaki, ya kakinya swelling seperti ini, pitting edema kalau dipecet nggak balik-balik ya, karena banyak cairannya. Ya, kalau di sini dipecet nggak balik. Red seeded and failure pengobatannya ya dengan diuresis atau ACE inhibitor sama. Tapi ini bukan untuk kita hari ini tentang pengobatan, just itu aja. Ini dampaknya ketika heart failure, muscle wall-nya, ya, otot jantungnya, bagian dinding akan semakin tipis.
kemudian makin lemah, maka akan muncul aritmia. Ya. Ritmenya tidak teratur jantung. Obat-obatannya kadang ada terapi seperti ini, resusitasi jantung. Kemudian selain itu juga ada pemberian eh, VAD, just to know aja, tapi bukan kompetensi kalian. Ini adalah untuk membantu mengalirkan darah dari jantung ke seluruh tubuh. Ada alat tersendiri, ya, menggantikan pompa jantung di sini. Inilah yang menggantikan pompa ventricle, yang akan ke seluruh tubuh. Ventricular assist device, jantungnya dipasang alat-alat seperti itu ya. Kemudian kalau memang kanan kiri sudah selesai, ventricle kanan, ventricle kiri tidak bekerja dengan optimal, ya sudah transplantasi jantung. Ada yang mau menyumbangkan jantungnya mungkin? Punya dua? Ada yang punya dua? Bisa disumbangkan ke yang lebih mampu. Ya, tapi kita diberkati Tuhan dengan jantungnya cuma satu, sudah dijaga. Ya, karena nggak bisa dipasang. Tembel-tembel sana, tembel sini. Ya, itu yang bisa saya sampaikan teman-teman sekalian. Maaf, ekstra 10 menit. Ada yang teman-teman mau bertanya mungkin? Sampun? Sampun pusing? Sampun. Ada kuliah lagi? Ya, nah bisa istirahat. Baca-baca semuanya. Silahkan berikan tubuhmu istirahat yang baik dan makan yang baik sehingga bisa bekerja dengan baik. Oke? Terima kasih buat hari ini. Oh, Mas ada tanya? Oh ya, silakan. Kalau mau lanjut ke kelas. Terima kasih buat hari ini. Selamat siang.